Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Jazakumullahu khairan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah wa akhwafiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang kembali mempertemukan kita di salah satu dari rumah Allah untuk sama-sama mengumpul bekal dengan ibadah yang kita lakukan agar kita diridhoi oleh Allah. Maka kami nasihatkan diri kami pribadi dan antum seluruhnya dan antunna seluruhnya, hendaklah mengikhlaskan niat, memurnikan tujuan kita hadir di majelis ilmu semata-mata mencari ridha Allah, bukan riya, bukan sum'ah, bukan pula tujuan-tujuan dunia yang lainnya. Semoga amalan kita yang sedikit ini menyebab atau menjadi sebab Allah cinta kepada kita, Allah ridho kepada kita, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, Allah berkenan menyelamatkan kita dari azabnya di dunia, di alam barzah maupun di yaumul qiyamah. Dan semoga dengan amalan sedikit ini Allah berkenan menyelamatkan kita dan memasukkan kita ke dalam jannahnya yang penuh dengan kenikmatan. Ikhwati fillah wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit cuma satu fasal, cuma setengah lembar kurang lebih, dalam kitab Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi atau Ad-Dawa Dawa, karya Syekh Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Masih kita membahas atau membaca tentang akibat dosa atau pengaruh maksiat. Sudah sekian banyak kita baca akibat maksiat, pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat sudah yang kesekian puluh. Maka malam hari ini kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, faslun, wa min 'uqubatiha, di antara pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat adalah
annaha taslubu sahibaha asma'al madhi wasyarafi. Bagi pelaku dosa, bagi pelaku perbuatan dosa dan maksiat, maka akan dicabut dari dirinya sebutan-sebutan pujian dan kemuliaan. Yang tadinya dipuji, hilang pujian itu. Yang tadinya dimuliakan, hilang kemuliaannya. Ini pengaruh jelek perbuatan dosa dan maksiat. Allah musta'an, kepada Allah kita minta tolong, semoga Allah menolong kita jangan sampai terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat. Kalau terjatuh, semoga kita dimudahkan untuk senantiasa tobat kepada Allah Ta'ala. Ditambah lagi di antara perbuatan akibat buruk perbuatan dosa dan maksiat adalah wataksuhu asma'adz-dzammi was-saghari, akan disematkan, akan dipakaikan kepada dirinya nama-nama celaan dan kerendahan, sehingga dipanggil orang dengan gelar-gelar atau julukan-julukan yang jelek, yang rendah, yang hina. Wal'iyadzubillah, wallahu musta'an. Ini pengaruh dosa dan maksiat. Dicabutnya, hilangnya dari pelaku perbuatan dosa dan maksiat pujian-pujian dan kemuliaan, bahkan disematkan, dipakaikan nama-nama kecelaan dan kehinaan dan kerendahan. Wal'iyadzubillah. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fataslubuhu isma, maka akan dicabut dari dirinya nama seorang mukmin. Mukmin adalah pujian, adalah kemuliaan. Begitu juga al-barr, orang yang baik. Al-muhsin, nah, orang yang suka berbuat kebaikan. Wal muttaqi, orang yang bertakwa. Wal muti', orang yang taat. Wal munib, orang yang senantiasa kembali kepada Allah. Kalau jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, dia segera tobat pada Allah Ta'ala. Al munib, senantiasa kembali. Wal wali, kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Wal wara', orang yang sangat berhati-hati. Wal muslih, orang yang senantiasa berbuat islah, berbuat kebaikan. Wal abid, orang yang senantiasa beribadah kepada Allah. Wal khaif, orang yang takut kepada Allah. Wal awwab, orang yang selalu taat kepada Allah Ta'ala, kembali kepada ketaatan. Wat tayyib, orang yang baik. Wal maradi, orang yang diridhoi. Wa nahwiha, dan yang lainnya. Ini adalah sebutan-sebutan kemuliaan dan juga sanjungan pujian. Tetapi bagi pelaku dosa dan maksiat, maka pujian ini hilang darinya. Dia itu seorang mukmin. Mukmin apa? Berbuat dosa dan maksiat, bukan mukmin dia itu namanya. Dia itu orang yang baik. Baik gundulmu, kata orangnya. Baik apa kamu bilang dia baik? Dia itu mencuri, dia itu merampok, dia pun nipu. Hilang kata-kata baik dari dirinya. Dia itu muhsin, suka membantu. Bantu apa? Dia itu pencuri. Curiannya dikasihkan pada kamu. Hilang nama baik dia sebagai muhsin. Wal muttaqi, dia orang bertakwa. Gak mungkin lah dia bertakwa. Kalau bertakwa gak mungkin dia lakukan perbuatan dosa dan maksiat seperti itu. Hilang sebutan takwa dari dirinya. Wal muti', dia adalah orang yang taat. Tidak, dia bukan orang yang taat. Kalau orang taat tidak mungkin dia melakukan perbuatan seperti itu. Wal munib,
Orang yang senantiasa tobat. Seharusnya kalau tobat tidak mengulangi lagi. Ini sengaja dia melakukan lagi. Hilang kata-kata murid dari dirinya. Wal wali, orang yang dicintai oleh Allah. Masa wali Allah seperti itu? Hilang kewalian dari dirinya. Wal wara, orang yang memiliki kehati-hatian. Dia tidak termasuk orang yang wara. Asal-asalan dia itu. Asal mengambil. Nah, wal muslih, orang yang buat islah. Tidak, dia bukan orang yang suka berbuat kebaikan. Buktinya senantiasa membuat kerusakan di mana-mana. Hilang sebutan-sebutan kebaikan dari dirinya. Wal abid, orang yang ahli ibadah. Tidak. Nah, kalau memang dia ahli ibadah, tentu ada pengaruh pada jiwanya. Ternyata masih berbuat dosa dan maksiat. Hilang kata-kata abid dari dirinya. Wal khaif, orang yang memiliki rasa takut. Seandainya dia takut, tidak mungkinlah dia kemudian melanggar syariat Allah. Hilang kata-kata khaif dari dirinya. Wal awwab, yang senantiasa taat kepada Allah. Nah, buktinya mana? Kalau dia taat, nggak mungkin dia melakukan maksiat. Wa tayyib, bukan baik namanya, jelek dia itu. Wal maradi, nggak mungkin dia adalah orang yang diridai oleh Allah Taala. Orang yang diridai oleh Allah Taala, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah. Wa nahwiha, dan yang semisalnya. Ikhwati fillah wa akhwat fid din, rahimani wa rahimakumullah. Itu di antara akibat jelek perbuatan dosa dan kemaksiatan. Maka kita tinggalkan perbuatan dosa, berhenti, segera tobat pada Allah, jangan bermaksiat lagi. Wa taksuhu ismah, akan dipakaikan, akan disematkan kepada ahli maksiat, kepada orang yang berbuat dosa, gelar-gelar yang jelek. Contohnya al-fajir, dia tuh orang yang fajir dia tuh. Nah, wal-asi, ahli maksiat dia itu. Wal-mukhalif, mukhalif artinya orang yang senantiasa menyelisihi. Wal-musi, orang yang jelek. Wal-mufsid, dia itu orang yang mufsid. Apa itu mufsid? Orang yang suka buat kerusakan. Wal-khabith, khobis dia tuh, khobis. Wal-khabithina wal-khabithat, nah, orang yang busuk. Nah, orang yang busuk. Wal-maskhut, dia adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Nah, ketika dia berbuat dosa berupa perbuatan zina, maka dia dipanggil zani, na'udzubillah minaz zina. Para ulama memanggil orang-orang kafir, wahai para pezina. Disebut para pezina karena memang mereka itu suka berzina. Seperti yang kalian dengar di Hawaii seminggu yang lalu, terbakar satu kota, satu pulau terbakar karena mereka suka berzina. Bahkan seks family, seks keluarga, saling berzina dalam keluarga satu dan yang lainnya. Bapak dengan anak putrinya, anak laki-laki dengan ibunya, saling berzina, na'udzubillah. Belum lagi khomer, belum lagi melindungi kejahatan, belum lagi kejahatan-kejahatan yang lainnya. Nah, mereka berkumpul di sana seakan-akan itu surga mereka, maka Allah binasakan mereka. Maka wajar para ulama menyebut mereka wahai para pezina, karena memang setiap hari kerjanya zina. Wal'iyadzubillah, na'udzubillah minaz zina. Maka jangan sampai seorang mukmin berzina. Kalau dia berzina, maka nanti disebut oleh orang lain, hei pezina. Hilang kemuliaan kalian, wal'iyadzubillah. Wassariq, ketika seorang mukmin mencuri dan kemudian terus mencuri, maka lama-kelamaan maka orang lain akan menyebutnya, dia itu pencuri, dia itu suka mencuri, dia itu hati-hati dengan dia. Terkenal dengan sebutan pencuri. Kalau membunuh kaum muslimin, membunuh orang lain, maka dia disebut dengan qatil, dia itu pembunuh. Disematkan nama qatil pada dirinya, sang pembunuh. Kalau seseorang itu suka dusta, nipu, berbohong,
maka akan disebut oleh manusia kadzib. Hati-hati, yaitu kadzib, pendusta. Kalau seseorang itu suka berkhianat, sudah janji, dia mengingkari janjinya, maka disebut dengan khain. Dia itu suka berkhianat, jangan percaya dengan ucapannya. Walaupun pakai wallahi suka berkhianat dia tuh. Hati-hati. Hilang kepercayaan dirimu ketika kamu sudah suka berkhianat. Waluti. Nah, ketika naudzubillah seorang itu suka sama jenis laki-laki berhubungan badan dengan laki-laki, wanita berhubungan badan dengan wanita, maka disebut aluti, yaitu homo, lesbian. Dia itu kaum LGBT. Sehingga disematkan pada dirinya, kaumnya LGBT waliyadzubillah. Wa qati'ir rahimi, ketika seseorang itu suka memutus hubungan silaturahmi dengan adiknya, kakaknya, bibinya, pamannya dan saudara yang lainnya, maka digelari dia qati'ir rahim, sang pemutus tali silaturahmi. Wal ghadir, ketika seseorang itu suka berkhianat, tidak menepati janji, juga disebut dengan ghadir. Nah, wa amsalihha, dan yang semisal dengannya. Ya khawatirullah wa khawatriddin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai gelar-gelar jelek ini disematkan kepada kita, jangan sampai. Maka hentikanlah perbuatan dosa dan maksiat. Jangan sampai kemudian julukan-julukan jelek ini kemudian disematkan kepada kita, waliyadzubillah, naudzubillah. Apa saja perbuatan jelek tadi? Julukan-julukan jelek: fajir, asi, mukhalif, musik, mufsid, khabith, maskhut, az-zani, as-sariq, al-qatil, al-kadhib, al-khain, wal-luti, wa qati'ir rahim, wal ghadir, dan yang semisalnya, waliyadzubillah. Fahadhihi asma'ul fusuq, inilah yang disebut dengan nama-nama kefasikan. Itulah nama-nama kefasikan. Maka jangan sampai satu dengan yang lainnya memanggil dengan nama-nama fasik tadi ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah merendahkan, janganlah menghina, janganlah mentertawakan, janganlah suatu kaum merendahkan, menghina, mentertawakan kaum yang lainnya. Jangan suka ngejek orang lain, jangan suka mencela, jangan suka mencaci, mentertawakan. Jangan. Kenapa? Kata Allah Ta'ala, asa ayyakunu khairan minhum, bisa jadi orang yang kalian cela, bisa jadi orang yang kalian caci, bisa jadi orang yang kalian rendahkan, yang kalian hina, yang kalian tertawakan, dia itu lebih baik daripada kalian di sisi Allah. Apa enggak malu kamu? Orang yang dimuliakan di sisi Allah, kamu rendahkan. Apa yang kamu jawab nanti di sisi Allah? Maka tinggalkan perbuatan suka menghina orang lain, membuli orang yang memiliki kekurangan, orang yang bodoh disebut nol putul. Nggak usah. Kalau kamu tahu dia bodoh, ajari, bimbing dia. Jangan hinakan saudaramu, jangan kamu caci maki, kamu tertawakan, kamu beri gelar-gelar jelek. Jangan. Bisa jadi orang yang kamu rendahkan, yang kamu tertawakan, justru dia itu lebih baik di sisi Allah daripada kamu. Wala nisa'un min nisa'in, demikian juga jangan sampai sekelompok wanita merendahkan, menghina, mentertawakan wanita-wanita yang lainnya. Jangan, wahai ummahat, jangan suka mencela, jangan suka mencaci maki, jangan mentertawakan orang lain. Kenapa? Asa ayyakunna khairan minhunna, bisa jadi wanita-wanita yang kalian tertawakan, yang kalian rendahkan, kalian hina, itu lebih baik di sisi Allah daripada kalian.
Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencaci maki diri kalian sendiri. Wala tanabazu bil alqab, jangan pula kalian saling menggelari saudara kalian dengan gelar-gelar jelek. Fajir, asi, mukhalif, musik, mufsid, khabis, maskhut, zani, sarik, qatil, kadhib, khain, lutiyah, qati'ar rahim, wal ghadir, dan semisalnya. Jangan kalian menyematkan, menggelarkan saudara kalian dengan gelar-gelar jelek, dengan lakop-lakop gelar-gelar jelek. Jangan. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman, sejelek-jelek nama, sejelek-jelek gelar, gelar-gelar yang jelek yaitu fusuq ba'dal iman, kefasikan setelah beriman. Jangan kalian gampang-gampang mengkafirkan saudara kalian sesama muslim, memfasik-fasikkan, menyebut dia dengan jelas-jelas jelek. Jangan. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertobat, fa ulaika humuz zalimun, maka merekalah orang-orang yang zalim. Enggak usah merendahkan orang lain, mencacinya, mencelanya. Kalau ternyata ada orang lain yang mencela kamu, jangan balas. Introspeksi diri sajalah. Ya Allah, jangan hinakan aku. Melalui lisan-lisan manusia. Kalau ada orang lain memuji kalian dengan sebutan-sebutan yang bagus, yang indah, bisa jadi itu pujian dari Allah, dari mulut manusia untukmu yang disegerakan di dunia ini. Maka bersyukurlah kepada Allah, jangan sombong. Bisa jadi Allah memujimu, maka bersyukurlah, tetapi jangan sombong. Dikisahkan, ada seorang yang kaya, yang pelit, sampai terkenal dia adalah yang pelit. Ketika dia keluar rumah suatu ketika dia keluar dari rumahnya dan melewati anak-anak yang sedang bermain. Apa kata anak-anak? Orang pelit lewat. Sedih dia, ya Allah, jangan kau hinakan diriku di hadapan anak-anak, ya Allah. Semenjak itu dia tobat pada Allah, kemudian dia suka bersedekah, membantu orang yang susah, berinfak. Kemudian dia lewat lagi di depan anak-anak. Orang dermawan lewat. Sedih dia bersyukur, terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Bisa jadi ketika seseorang mencela kita, menghina kita, menghardik kita, itu benar kenyataannya, maka jangan dibalas. Introspeksi diri. Ya Allah, ampun ya Allah. Kalau ternyata tuduhan yang dituduhkan kepada kalian tidak benar, berarti dia mengirim pahala kepada kalian. Nanti di hari akhirat, maka dia akan disidang oleh Allah Ta'ala. Pahala dia akan diberikan kepada kamu. Kalau dia nggak punya pahala, dosa kamu akan dikasihkan kepada dia. Nggak perlu kalian balas, diam saja, sabar, introspeksi diri. Karena memang bisa jadi ucapan dia benar, maka introspeksi diri. Dibilang menyembunyikan kebenaran, ya sudah, jazakallah khair. Menangislah pada Allah, ya Allah, ampuni ya Allah kalau saya memang menyembunyikan kebenaran. Tidak perlu kalian buktikan di hadapan dia. Tobat pada Allah, kemudian perbaiki diri. Nggak usah bantah-bantahan, nggak usah kemudian kirim-kirim SMS atau kemudian mengirim
makalah-makalah yang lainnya untuk saling menyerang, nggak usah. Allah yang memuliakan kalian, bukan mereka. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, katakanlah wahai Muhammad, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ya Allah, Engkaulah yang memiliki kerajaan, Engkau berikan kerajaan itu kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan Engkau cabut kemuliaan itu dari orang yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau memuliakan siapapun yang Engkau kehendaki Allah. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau hinakan siapa orang yang Engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu lah kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa terhadap segala sesuatu. Maka ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, carilah keridhaan Allah, bukan cari keridhaan manusia. Kami berhasil mengundang para ulama. Kalian mana? Jazakallah khair. InsyaAllah suatu saat. Tetapi bukan untuk menyayangi kalian. Nah, kami juga berhasil nih. Enggak. Kami akan mengundang untuk belajar, menuntut ilmu, bukan untuk riak dengan kalian. Ikhwati billah wa akhfiddin, berbuatlah mencari ridha Allah, mencari keridhaan Allah, bukan di padang manusia. Oh iya, kalian juga bersama ulama ya? Enggak. Bukan mencari keridhaan manusia. Terserah mereka mau ngomong apa. Ucapan-ucapan mereka menjadi dorongan bagi diri kita untuk lebih baik lagi. Kalau memang kita tidak bersama ulama, kita introspeksi diri. Ayo mari kita bersama para ulama. Kita dengarkan nasihat-nasihat mereka, bimbingan mereka. Maka ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah, jangan suka bantah-bantahan. Tinggalkan bantah-bantahan karena mencari ridho Allah, mengharapkan jannah di tengah-tengah surga. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Barakallahu fikum. Maka inilah nama-nama yang jelek. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jelek nama yang jelek adalah kejelekan setelah beriman, kefasikan setelah beriman. Alladhi yujibu ghadabad dayyan, alladhi yujibu ghadabad dayyan. Ketika seorang itu melakukan perbuatan fasik, kejelekan, perbuatan dosa, maksiat, yang kemudian menyebabkan Allah, pemilik agama ini, murka dan marah kepadanya. Wa dukhulan niran, dan perbuatan dosa dan maksiat tersebut bisa menyebabkan seorang itu akan masuk ke dalam neraka, wal iyadu billah. Allahumma ajirna minan nar. Wa aishal khizyi wal hawan, dan perbuatan kefasikan, kemaksiatan itu bisa mengakibatkan kehidupan seseorang itu rendah dan hina. Di dunia dia menjadi rendah, menjadi hina, dan di akhirat dia akan menjadi terhina, wal iyadu billah. Ikhwati billah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Demikian juga sebaliknya, pujian dinisbatkan kemuliaan mukmin, orang yang baik, muhsinin, orang yang bertakwa, orang yang taat. Dia itu orang yang taat loh. Dia itu orang yang wara', dia itu orang yang muslih, yang suka berbaik kebaikan. Dia itu ahli ibadah loh. Dia itu senantiasa bertobat. Dia itu semoga diridhoi oleh Allah. Perbuatan-perbuatan ketaatan yang ikhlas karena Allah Ta'ala sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, tujibu ridha Rahman, akan menjadi penyebab seseorang itu diridhoi oleh Allah. Allah kalau sudah ridho, senang dengan seseorang, Allah akan panggil Jibril. Malaikat Jibril dipanggil oleh Allah Ta'ala. Allah kasih tahu, aku mencintai si fulan bin Allah.
Setelah itu Jibril akan memanggil para malaikat, mengumumkan kepada para malaikat, si Fulan bin Allan adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka seluruh para malaikat mencintai orang tersebut. Carilah keridhaan Allah, gak usah cari keridhaan manusia. Gak bakal puas, aib-aib kamu sangat banyak. Kamu sudah berhenti dari perbuatan ini, dia cari yang lainnya. Kamu berhenti dari ini, cari yang lainnya. Gak selesai-selesai. Carilah keridhaan Allah. Nah, kamu tutup mulutnya dengan uang sebanyak apapun, gak akan berhenti. Mereka mencari aibmu. Carilah ridho Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah, ikhlas beribadah karena Allah sesuai dengan sunnah Rasul, dengan bimbingan para ulama. Insya Allah akan Allah ridho kepada kalian. Dan gak perlu bangga-banggaan. Saya sudah sholat, saya sudah sedekah, zakat, saya sudah taklim bersama ulama. Jangan, itu riya. Dosa besar, yang paling besar, syirik pada Allah. Dan riya termasuk syirik. Jangan sombong. Alhamdulillah wa khatfidin rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Ketaatan yang kalian lakukan, yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan sunnah Rasul, dengan bimbingan para ulama, akan menyebabkan kalian diridhoi oleh Allah. Dan menjadi sebab Allah akan masukkan kalian ke dalam jannah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam jannah. Amin. Ya Allah, jauhkan kami dari azab neraka. Amin. Perbuatan taatmu kepada Allah tujibu syarafal musamma biha ala sa'i naw'il insan, menjadi sebab disematkan sifat-sifat kemuliaan pada dirimu oleh seluruh jenis manusia, oleh berbagai manusia, dipuji oleh seluruh manusia. Lihatlah para ahlul hadis. Nah, qala al-Bukhari rahimahullah, dipuji-puji oleh manusia, didoakan kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Aisyah radhiyallahu anha, dipuji-puji oleh seluruh manusia, seluruh kaum muslimin, diakui kebaikannya oleh teman dan lawan. Cari keridhaan Allah. Ikhwati billah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Qala Ibnu Qayyim al-Jauzi rahimahullah ta'ala, falau lam yakun fi 'uqubatil ma'siyati illa istihqaqu tilkal asma' wa mujibatiha la kana fil aqli nahin anha. Seandainya akibat perbuatan dosa dan maksiat tidak ada kecuali ini saja. Apa itu? Kamu termasuk orang yang berhak disematkan nama-nama yang jelek dan dengan konsekuensinya cuma ini. Andai saja akibat dosa, akibat maksiat itu cuma kamu direndahkan orang, dihinakan orang, disebut dengan nama-nama yang jelek dan juga konsekuensinya, la kana fil aqli nahin anha, tentunya orang yang berakal akan melarang dirinya untuk membuat dosa dan maksiat. Jangan. Malu dibilang fajir, asi, zani, pencuri, dibilang perbuatan dosa dan maksiat. Kalau saja pengaruh dosa dan maksiat cuma satu, apalagi ternyata puluhan bahkan ratusan akibat dosa, perbuatan jelek dan maksiat. Maka hentikan perbuatan dosa dan maksiat. Kita berupaya semaksimal mungkin. Walau lam yakun fi sawabit ta'ati illa al-fawz bitilkal asma' wa mujibatiha lakana fil aqli amirun biha. Seandainya orang yang taat kepada Allah, mengerjakan ketaatan kepada Allah, yang ikhlas karena Allah sesuai dengan sunnah Rasul, sesuai dengan bimbingan para ulama, tidak ada balasan apapun kecuali ini. Apa itu? Balasannya dia disematkan dengan di gelar-gelar yang baik dan juga fadilah-fadilahnya, konsekuensinya.
kamu dipanggil seorang mukmin, muslim, orang yang baik, yang bertakwa. Hal ini cukup. La kana fil aqli amirun biha, niscaya orang yang berakal akan memerintahkan dirinya untuk berbuat kebaikan dan ketaatan. Ayo kerjakan ketaatan. Nah, bukan mencari perhatian manusia, bukan mengharapkan supaya disanjung oleh manusia, tapi akibat, bukan akibat, tetapi akibat kebaikan lah, atau manfaat dari ketaatan itu mendapatkan keridhaan Allah, sehingga Allah puji kamu melalui lisan manusia. Niscaya orang yang berakal pasti akan memerintahkan dirinya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la mani'a lima a'ta, akan tetapi tidak ada yang bisa menghalang seseorang apa yang Allah beri. Wala mu'tiya lima mana', dan tidak ada bisa yang memberi apa yang Allah cegah, apa yang Allah larang, apa yang Allah tahan. Wala muqarriba liman ba'ada, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatkan orang lain, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendekatkan orang yang Allah jauhkan. Wala mub'ida liman qarraba, dan tidak ada seorang yang bisa menjauhkan siapa yang Allah dekatkan. Maka kita serahkan pada Allah. Kadang kita punya keinginan, ghirah, semangat untuk supaya seorang mendapat hidayah, tetapi kalau Allah sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Demikian ada orang yang punya makar untuk menjauhkan orang lain dari hidayah. Kalau Allah beri hidayah padanya, tidak ada seorang pun yang bisa menjauhkannya dari hidayah. Wa Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 18, "Wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim." Maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Barang siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, barang siapa yang Allah hinakan, maka siapapun tidak bisa memuliakannya. Silakan kamu mencari, minta supaya orang lain memuliakannya. Panggil orang-orang kaya, para ulama untuk memuliakan kamu. Kalau Allah hinakan kamu, tetap hina. Sebaliknya, barang siapa yang Allah muliakan, walaupun kamu tuduh dengan berbagai macam tuduhan, caci maki, makar-makar, maka tetap Allah muliakan. Wa may yu'inillahu fama lahu min mukrim, maka barang siapa yang dihinakan oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang bisa memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah mengerjakan apapun yang Dia kehendaki. Maka jangan cepat-cepat menjustifikasi seseorang, menuduhnya begini, menuduhnya begitu. Jangan. Menggelarnya begini dan begitu. Jangan. Allah membolak-balikkan hati sekehendak Dia. Bisa jadi hari ini kamu mulia, tapi besok bisa jadi kamu menjadi orang yang terhina. Bisa jadi hari ini dia terhina, tetapi kalau Allah berkehendak, bisa jadi besok dia menjadi orang yang mulia. Maka tahanlah lisan-lisan kita, jangan suka merendahkan orang lain. Teruslah berdoa kepada Allah, mohon kemuliaan dari Allah Ta'ala, mulia di dunia, mulia di alam barzah, mulia juga pada yaumul kiamat. Ikhwati fillah wa akhwati din rahimani wa rahimakumullah jami'an, barakallahu fikum. Tapi sayang, Allah mengatakan orang-orang munafik enggak paham. Lihatlah ketika Allah sebutkan di dalam firman-Nya, wa yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-'azal walillahi al-'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin walakin munafiqina la ya'lamun. Orang-orang munafik berkata bahwasanya kalau kita sudah pulang sampai di Madinah, maka orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina. Mereka menganggap sahabat Nabi orang-orang yang hina, padahal kemuliaan itu